bakal bahas berita yang mungkin nggak terlalu update ya, tapi akan terus berlanjutan selama musimnya belum berganti ya. Musim corona tepatnya ya, musim corona tepatnya. New normal itu bisa dibilang efektif nggak efektif sih tergantung dari kitanya ya, yang mengambil peran langsung gitu. Yang penting kan kita tetap ngikutin kayak protokol dari pemerintah gitu kan, aturan dari pemerintah. Jangan sampai kita jadi masyarakat yang pembangkang. Nah. Gimana ya? Ada back song sedih. Enggak, aku nggak mau nangis. Sebenarnya efektif nggak efektif. Sebenarnya efektif nggak efektif sih, tapi dari yang udah berjalan selama new normal selama beberapa bulan ini, kelihatannya masyarakat tuh jadi kayak semaunya, kayak nggak ada apa-apa gitu. Jadi bukannya malah jadi bertambah banyak gitu, malah jadi kemana-mana. Apa sih, gue bingung deh. Oh, jangan aku dulu dong, yang lain dulu dong. Yang lain dulu deh. Ya, tentang new normal sebenarnya apa sih new normal itu gitu. Maksudnya aku nggak tahu ya, maksudnya apakah orang sudah cukup mengerti sama apa itu new normal atau enggak gitu. Tapi maksudnya kalau yang aku lihat jadinya sekarang tuh new normal itu dianggap kayak new normal gitu kan. Berarti ada normalnya, berarti istilahnya normal lagi setelah yang kemarin tuh kita PSBB gitu kan. Sekarang udah normal lagi nih, kayak normal. Jadi kalau aku nganggapnya banyak orang merasa ya udah ini udah normal lagi, cuman yang penting pakai masker gitu. Terus maksudnya jadi efektif atau enggak, aku nggak tahu ya. Mungkin apakah sosialisasi tentang pengertian new normal itu kurang sebenarnya gitu. Jadi maksudnya sekarang jadi kurang efektif sepertinya karena ya itu mungkin banyak orang yang masih nggak ngerti apa sih itu new normal sendiri, jadinya salah mengartikan dan salah mengaplikasikan. Jadi mereka ya udah balik back to normal aja gitu. Cuma ya gitu kan, jadi sekarang banyak juga yang udah nggak pakai masker kayaknya, karena mungkin mereka mikirnya normal, denger normal itu kali ya. Jadi kesannya sekarang orang mungkin menganggapnya kayak corona udah nggak ada gitu. Pakai masker pun kadang ya di sini gitu maskernya, bahkan sampai ke leher gitu. Yang penting ya udah, yang penting ada masker lah gitu, kelihatan gitu. Menurut aku Siap. enggak, ya kayaknya kalau menurut aku pun dari awal mendukung banget kalau seandainya lockdown ini diberlakukan gitu. Karena masyarakat kita tuh perlu ditegaskan sampai kayak gitu karena ya kita tahu nggak cuma dari kasus-kasus ini aja gitu, peraturan rambu lalu lintas aja yang sesimpel itu, yang segampang itu aja mereka nggak disiplin gitu. Kita udah kasih tahu kalau ini bisa menimbulkan apa segala macam, mereka tetap kayak nggak bisa dibilangin, tetap bebel gitu kan. Apalagi kasus COVID yang bukan kasus ece gitu, bukan kasus yang gampangan gitu. Jadi menurut aku sangat mendukung banget lockdown itu diberlakukan gitu, meskipun pemerintah punya pertimbangan-pertimbangannya kayak masyarakat yang pekerjaannya harian gimana, yang kayak gitu-gitu. Cuman menurut aku perlu banget sih lockdown itu. Kalau ngomongin lockdown gitu sih, kalau secara pribadi ya yang perlu banget sih. Kalau gue pribadi sih semenjak kasus COVID itu naik banget tuh, lagi awal-awal tuh ya gue udah lockdown sendiri sih, jadi nggak keluar rumah gitu kan, mencoba mendisiplinkan diri. Tapi memang balik lagi, di samping ada pertimbangan dari pemerintah gitu kan, karena kayak kalau misalnya kita pemerintah ngelakuin lockdown nih, itu bisa jadi resesi ekonomi juga kan, kayak ekonomi negara kita jadi krisis, malah timbul kerusuhan gimana gitu kan. Jadi dilema gitu kalau dari sisi pemerintah. Nah kita sebagai masyarakat mungkin bisa dilakukan secara personal gitu ya, secara pribadi, dibandingkan menunggu arahan dari pemerintah gitu. Ada peran kita yang inisiatif gitu loh. Mungkin kalau lebih aktivitas yang nggak penting, jangan keluar gitu. Bosen nih, jalan-jalan gitu ke mall gitu kan. Mungkin lebih ngurangin hal-hal yang kayak dulu gitu ya. Bosen nih ke mall, batuk-batuk. Pulang-pulang batuk-batuk. Iya.
bahaya kan. Menarik nih. Ini panjang. Takutnya kalau kita bela pemerintah kita diserbu sama masyarakat. Kita buat netizen. Tidak mau ITE kita. Nanti ngebela netizen dipanggil ini. Iya, serba salah nih dulu. Dodol tercinta. Hah? Ayo siapa dulu nih? Enggak lah. Iya, boleh nih. Biar yang ditangkap duluan kan. Tapi memang iya, memang kalau mau salah-salahan pasti sengit ya gitu. Dari pemerintah bisa ngasih berbagai alasan gitu, dan masyarakat juga lebih lagi beribu-ribu alasan kan, netizen Indonesia gitu. Cuman kalau kita mau ambil positif atau jalan tengahnya, mungkin ya itu tadi, kembali lagi tadi ke poin yang kita bahas gitu. Kalau nggak perlu banget gitu ya, nggak usah gitu keluar rumah gitu. Kecuali memang kan harus yang bekerja gitu ya, yang bekerjanya harus ke kantor gitu, yang nggak bisa WFH ya mau nggak mau gitu, karena kan bekerja kan cari nafkah gitu. Tapi kalau kayak cuman keluar rumah kayak tadi ecek-ecek gitu ya, bosen lah gitu, jalan-jalan lah gitu, aduh udah kangen banget nih sama temen gitu, nongkrong gitu ya masih bisa lain waktu gitu. Mumpung inget takutnya lupa. Menurut aku pemerintah bukannya kurang tegas sih menurut aku, tapi dia yang tahu bagaimana kondisi negara kita gitu. Makanya mungkin menurut aku keputusan-keputusan yang udah dibuat sama pemerintah gitu, dan termasuk dengan memberlakukannya termasuk dengan memberlakukan new normal, menurut aku itu udah keputusan terbaik yang pemerintah udah godok, udah rencanakan gitu. Jadi salah atau enggak sih sebenarnya Pasti ada andil lah ya. iya gitu maksudnya. Jadi kita nggak nyalain bukan salah pemerintah juga gitu, tapi masyarakat juga sebenarnya ada salahnya juga karena nggak bisa dibilangin gitu kan, nggak bisa dikasih tahu gitu. Termasuk gue juga kan masyarakat gitu, gue juga masih keluar gitu kan, kayak misalnya ya, tapi keluar pun untuk kebutuhan gue kayak ke supermarket gitu-gitu, itu kan merupakan kebutuhan gue juga kan. Setuju sih. Jadi intinya solusi dari mereka adalah dengan maksudnya mungkin new normal itu kan, karena pemerintah pasti mikirin juga tentang ekonomi kita, negara kita betul. gitu kan. Maksudnya nggak semudah lockdown. Terus ya udah biar virusnya mati gitu kan. Tapi ya kalau kita di totally lockdown, virus kita mati, ekonominya juga mati. Mungkin itu kan pemikirannya pemerintah gitu. Pasti nggak semudah itu. Jadi maksud aku ya pemerintah punya jalannya udah oke, dan memang berarti masyarakat pun punya jalannya. Ya itu jalannya tadi sih. Maksudnya ya tinggal gimana kita mendukung keputusan pemerintah. Nah, gitu. maksudnya cuman ya memang yang sulit itu kan banyak masyarakat yang taat, tapi banyak juga masyarakat yang nggak taat. Nah, masyarakat yang nggak taat ini yang meningkatkan pasien COVID. Nah, karena masyarakat yang nggak taat ini, masyarakat yang taat menyalahkan pemerintah. Gitu nggak sih maksudnya? Iya. Gitu nggak sih jadinya kan? Nah, tapi jadi maksudnya ini tuh nggak sepenuhnya salah pemerintah gitu. menurut gue gitu, itu pemerintah udah berusaha ngasih jalan yang bagus, yang terbaik. Gitu. Makanya yang aku bilang kayak sekali-sekali nggak apa lah gitu, masyarakat kita ditegesin bener-bener gitu, nggak cuman hukuman yang kayak bercanda gitu, kayak nyapu doang gitu, terus besoknya dia gitu lagi, terus kayak ya udahlah nyapu sejam nggak ada ruginya misalnya gitu kan. Iya gitu kan, gue jadi jago nyapu nih gitu kan. Cuman ya nggak apa-apa gitu, maksudnya sekali-sekali pemerintah bolehlah ngasih hukuman yang bener-bener kayak kalau gini lagi gue nggak mau lagi nih kayak gini gitu sih sebenarnya. Taatilah, kita percayakan setiap keputusan-keputusan yang diambil sama pemerintah, karena kita percaya pemerintah yang lebih tahu bagaimana situasi kondisi negara kita yang sebenarnya gitu kan. Membatasi diri kita juga gitu, kita yang kalau nggak dari kita tuh, kalau bukan kita yang mulai tuh siapa lagi gitu. Kayak kita mungkin lebih support apa yang dikatakan sama pemerintah. Kita lebih taat lah, kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara kan, mesti lebih taat sama kebijakan dan keputusan dari pemerintah, dari pimpinan kita gitu kan ya. Apa ada? Nggak ada. Stay safe, stay healthy. Itu rangkuman dari mereka berdua. Dipersingkat. Betul, sama-sama saling menjaga lah ya gitu ya. Dan lebih bijak lagi untuk beraktivitas. Jadi sampai jumpa, semoga kita tidak membuat video
klarifikasi. Semoga habis ini nggak ada video-video klarifikasi. Ya karena ini benar-benar murni Opini kita aja, masing-masing. gitu. Apa yang ada di pikiran kita semata ya. Jadi semoga bisa jadi insight yang bagus juga buat setiap kalian yang menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen. komen, dan subrek. Subrek. oh ya. Bye bye, sampai jumpa. Dah.